Tim Gradak yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Ibtu Deni Wahyudi berhasil mengamankan 3,6 kg narkoba jenis sabu dan 355 butir ekstasi dalam penangkapan di kawasan Genas, Pangkal Pinang. Bandar Besar Tri Junianto ditangkap saat akan mengantarkan barang bukti ke pengedar jaringan. Penangkapan dilakukan saat tim Gradak mendapatkan informasi akan terjadi transaksi narkoba di Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Dedi Marjaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, selamat siang Mei dan Tribunal. Dapat saya laporkan bahwa tim Gradak Satres Narkoba Polres Bangka berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoba dengan membekuk bandar besar narkoba di Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, di mana awal penangkapan bermula saat tim Gradak mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di kawasan tersebut. Tim Gradak yang melakukan pengintaian melihat saat itu melintas seseorang yang diduga sebagai sasaran atau TO dari bandar narkoba itu sendiri. Saat bandar narkoba itu memberikan barang ke orang lain, tim Gradak langsung mengambil keputusan untuk menabrakkan motor mereka ke motor sang bandar, dan sehingga bandar itu sendiri terjungkal kemudian berhasil dibekuk. Saat itu juga tim Gradak juga sempat melepaskan tembakan ke peringatan ke atas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat digeledah, tim Gradak cukup terkejut dengan jumlah barang bukti yang diamankan saat itu. Sekitar 162,9 gram sabu dan 10 butir ekstasi yang untuk jumlah di wilayah Kabupaten Bangka itu cukup besar. Kasat Narkoba Ibtu Deni Wahyudi kemudian mengambil keputusan untuk langsung mengembangkan penangkapan itu ke kediaman bandar di daerah Kota Pangkal Pinang. Diketahui saat dilakukan penggeledahan di rumah kediaman sang bandar, didapatin 3 paket besar narkoba masing-masing seberat 1 kilo atau total 3 kilogram, di mana barang itu belum dibuka sama sekali. Menurut pengakuan bandar sendiri, barang narkoba jenis sabu itu didapat dari pengiriman dengan cara melempar ke tong sampah yang baru saja diambilnya beberapa hari sebelumnya. Selain 3 kilogram sabu, juga didapati sebanyak 245 butir ekstasi dari kediamannya. Tak sampai di situ, kemudian tim Gradak Sat Narkoba Polres Bangka juga langsung mengembangkan ke titik lainnya di depan Gedung Nasional, di mana didapati kembali narkoba ratusan gram di kawasan tersebut yang siap diambil oleh pengedar. Berdasarkan pengakuan dari si sang bandar bahwa ia telah bekerja menjual narkoba sekitar 2-3 bulan yang lalu. Bandar sendiri diketahui adalah residivis kasus narkoba dan merupakan pecatan anggota TNI di salah satu kesatuan di Kabupaten Bangka. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. 12 ayat 2. Hukumannya diancam penjara 5 sampai dengan 20 tahun dan ditambah sepertiga karena yang bersangkutan adalah residivis. Saat ini kami masih melakukan proses pengembangan, penyelidikan lebih lanjut terkait dengan jaringan-jaringan dari yang bersangkutan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apa mungkin ada pertanyaan? Ya, tentu saja mekanisme dalam tubuh kepolisian ada reward dan punishment. Reward kita berikan kepada personil yang berprestasi, dan hukuman punishment bagi personil yang lalai atau abai dalam melaksanakan tugas. Nanti untuk para personil yang telah berhasil dan sukses menunjukkan kinerja yang baik,
akan mendapatkan penghargaan dan kita usulkan penghargaan baik dari pimpinan tertinggi Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun dari Polres Bangka sendiri dari ini. Apalagi yang sudah beranjak remaja. Kemudian yang bekerja di tambang jangan menggunakan narkoba. Karena kita sudah mengarah pada indikasi tersebut. Jangan sampai kita harus melakukan penegakan hukum sampai dengan ke akar-akarnya. Oleh karena itu upaya pencegahan yaitu preemptif, menciptakan kondisi masyarakat sadar hukum, tertib hukum dan tertib sosial, diharapkan kita semua bersinergi dengan dinas terkait, apalagi dengan insan media. Dan secara pencegahan preventif, mari sama-sama seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda selalu mengkampanyekan, selalu mengingatkan kepada seluruh pemuda, remaja bahayanya menyalahgunakan narkoba. Dan jika ada informasi yang bisa disampaikan, silakan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Polres Bangka, lebih khusus adalah di Satres Narkoba Polres Bangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.